baru. Perkenalkan, nama saya Ibu Ramadhani Dan saya Fahmi Runizan. Kami dari Prodi Manajemen A2 Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Universitas Islam Raden Ahmad Malang akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul obligasi dari mata kuliah ekonomi. Dari tujuan kami untuk makalah ini adalah yang pertama untuk mengetahui apa pengertian obligasi, dan yang kedua untuk mengetahui apa saja karakteristik obligasi, yang ketiga untuk mengetahui apa saja jenis obligasi, dan yang keempat untuk mengetahui apa saja resiko obligasi. Baik, poin pertama adalah pengertian obligasi. Obligasi adalah surat berharga atau sertifikat yang berisi kontrak antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman. Surat obligasi adalah selembar kertas yang menyatakan bahwa pemilik kertas tersebut memberikan pinjaman kepada perusahaan yang menerbitkan obligasi. Obligasi dapat juga diartikan sebagai surat berharga yang dijual kepada publik, di mana di sana dicantumkan berbagai ketentuan yang menjelaskan berbagai hal seperti nilai nominal, tingkat suku bunga, jangka waktu, nama penerbit, dan beberapa ketentuan lainnya yang terjelaskan dalam undang-undang yang disahkan oleh lembaga terkait. Baik, poin yang selanjutnya yaitu jenis-jenis obligasi. Jenis-jenis obligasi ada 9. Yang pertama berdasarkan penerbit obligasi, yang kedua berdasarkan sistem pembayaran bunga, yang ketiga berdasarkan tingkat bunga, yang keempat berdasarkan jaminannya, yang kelima itu dari segi tempat penerbitnya, dan yang keenam dari segi pemeringkat. Jika dari segi ranting maka obligasi dapat dibagi menjadi 3. Yang ketujuh berdasarkan kalkutur, yang kedelapan berdasarkan dari segi converse, yang kesembilan dilihat dari segi perhitungan hasil imbalan. Baik, dari poin-poin tersebut masih dibagi menjadi, yang pertama dibagi menjadi 3, yaitu obligasi pemerintah, yang kedua obligasi perusahaan milik negara, yang ketiga obligasi perusahaan swasta. Dan berdasarkan pembayaran bunga itu dibagi menjadi 2 poin, yaitu obligasi kupon, yang kedua obligasi tanpa kupon. Dan dari poin berdasarkan tingkat bunganya itu obligasi dibagi menjadi 3. Yang pertama obligasi dengan bunga tetap, yang kedua obligasi dengan bunga mengambang, yang ketiga obligasi dengan bunga campuran. Dan dari poin berdasarkan jaminannya itu obligasi dibagi menjadi 5. Yang pertama kalkutur, kedua debtuner, yang ketiga supradinet debtuner, yang keempat obligasi pendapatan, dan yang kelima obligasi hipotek. Dan dari poin obligasi dibagi dari segi tempat penerbitnya itu dibagi menjadi 2 poin. Yang pertama obligasi domestik, yang kedua obligasi asing. Dan dari segi pemeringkat, jika dilihat dari segi ranting maka obligasi dapat menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama green bond, yang kedua ada non green bond. Dan dari berdasarkan kalkulator itu dibagi menjadi 3 poin. Yang pertama freely carbon, yang kedua non carbon, dan yang ketiga different carbon. Dan poin yang terakhir obligasi dilihat dari segi perhitungan hasil imbalan dibagi menjadi 2 poin. Yang pertama konvensional bonds, dan yang kedua syariat bonds. Adapun karakteristik obligasi terbagi menjadi 4. Yang pertama nilai nominal, yang kedua kupon, yang ketiga jatuh tempo, dan yang keempat adalah penerbit. Nilai nominal adalah nilai pokok
dari suatu obligasi yang akan diterima oleh pemegang obligasi pada saat obligasi tersebut jatuh tempo. Adapun kupon adalah nilai bunga yang diterima pemegang obligasi secara berkala atau kelaziman pembayaran kupon obligasi adalah 3 atau 6 bulan. Kupon obligasi dinyatakan dalam annual persentase. Adapun yang dimaksud dengan jatuh tempo adalah tanggal di mana pemegang obligasi akan mendapatkan pembayaran kembali pokok atau nilai nominal obligasi yang dimilikinya. Periode jatuh tempo obligasi bervariasi mulai dari 365 hari sampai dengan di atas 5 tahun. Obligasi yang akan jatuh tempo dalam waktu 1 tahun akan lebih mudah untuk diprediksi, sehingga memiliki resiko yang lebih kecil dibandingkan dengan obligasi yang memiliki periode jatuh tempo dalam waktu 5 tahun. Secara umum, semakin panjang jatuh tempo suatu obligasi, maka akan semakin tinggi kupon atau bunganya. Karakteristik yang terakhir adalah penerbit. Mengetahui dan mengenal penerbit obligasi merupakan faktor yang sangat penting dalam melakukan investasi obligasi. Mengukur resiko atau kemungkinan dari penerbit obligasi tidak dapat melakukan pembayaran kupon atau pokok obligasi tepat waktu dapat dilihat dari peringkat obligasi yang dikeluarkan oleh lembaga pemeringkat seperti Pevindo atau Kasrik Indonesia. Baik, poin yang terakhir yaitu resiko obligasi. Bagi penerbit dan pembeli obligasi, resiko yang dihadapi adalah resiko yang karena perubahan suku bunga. Apabila suku bunga naik, maka harga obligasi akan turun. Dan apabila suku bunga turun, maka harga obligasi akan naik. Menurut Bob Rossi dalam Maria Insuards, ada beberapa resiko yang dihadapi oleh investor dalam obligasi, yaitu yang pertama interest risk, yaitu harga dari sebuah obligasi akan berubah pada arah yang berlawanan dari perubahan tingkat bunga. Yang kedua Reofatmatic, yaitu variabilitas pada tingkat revismat akibat adanya perubahan pada tingkat bunga pasar. Yang ketiga, call risk. Sebagian perusahaan menetapkan untuk menarik atau membeli obligasi yang diterbitkan pada harga dan waktunya. Dan yang selanjutnya, default risk. Default risk juga berkaitan dengan resiko gagal bayar. Artinya resiko penerbit obligasi yang mengalami kebangkrutan. Dan selanjutnya liquid risk, yaitu liquid atau marketable risk, bergantung pada kemudahan suatu obligasi. Dan yang terakhir yaitu volatility risk, harga suatu jenis obligasi tertentu bergantung pada tingkat suku bunga dan faktor-faktor lainnya yang mempengaruhi nilai obligasi. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.